Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam ya. Selamat beristirahat bagi yang sudah istirahat. Malam ini saya lembur, teman-teman mau bereskan aerok ya. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe dulu teman-teman jika berkenan ya yang belum subscribe. Malam ini saya akan berbagi cara mengecek jalur dari ECU yang ke sensor CKP teman-teman. Yang sering kendala atau penyakit langganan aerok itu kode 12 ya. Kode 12 dan matian. Oke, biar kemalaman teman-teman langsung saja ke videonya. Oke, teman-teman, ini motornya ya. Langkah pertama untuk mengecek kode 12 itu cek dulu di bagian spool ya. Spool yang mengarah ke SGCU ya yang di depan. Nah, ini sudah menggunakan kabel fleksi ya, sudah panjang, tidak menggunakan kabel bawahnya lagi yang pakai sambungan sebelah sini yang suka gosong teman-teman. Nah, ini soket bekasnya ya sudah tidak dipakai karena sudah diganti pakai kabel spool Lexi yang panjang. Untuk cara pengecekan spool seperti biasa ya, di buzzer kalian bebas mau pakai Apo merek apa saja. Nah, ketika dihubungkan ini harus bunyi ya. Nah, ini kan di bagian spool itu ada 3 pas ya, teman-teman. Ini yang 3 ini harus nyambung. Nah, ini nyambung. Kemudian yang pinggirnya nyambung. Kemudian ini pindah, nyambung ya, teman-teman. Nah, ini nyambung. Satu lagi ini tidak boleh ada yang bersentuhan atau bunyi ketika di ke rangka ke ground. Berarti ini spoolnya aman ya. Tinggal ke pengecekan dari ECU yang bagian sini teman-teman ya, yang mengarah ke sensor CKP. Langsung pengecekan ya, saya atur dulu biar kelihatan jelas posisinya.
Kemudian aponya diatur di angka 2 di DC ya, di 20 volt. Nah, ini belum saya kontakkan. Aponya tidak kelihatan, teman-teman. Nah, untuk yang ini warna kabel ke atas, teman-teman, tidak sesuai ya. Ini belum saya pindahkan karena ini bekas soket sensor CKP motor Honda Beat ya. Untuk soketnya sama warna kabelnya sama Honda dengan Yamaha itu, teman-teman. Yang membedakan itu jalurnya ya, atau posisi letak kabel. Nah, ini ada warna coklat leres putih. Coklat leres putih ini input atau arus yang akan masuk ke sensor CKP ya, teman-teman. Sedangkan yang pinggirnya ini sebelah kanan, hitam garis biru ini ya, negatifnya atau groundnya ya. Yang hitam tester ini taruh di hitam leres biru, nyambung ke atasnya jadi merah leres putih. Sedangkan yang coklat leres hitam ke atasnya putih leres biru. Nah, ini posisinya masih nol ya, di aponya masih di angka nol karena belum saya kontak. Berarti ini aman ya, tidak ada arus bocor dari ECU yang menuju sensor CKP. Nah, ini masih nol. Kemudian saya akan coba kontakkan ya, teman-teman. Ini kisaran 11 sampai 12 ya, tergantung tegangan dari aki yang masuk ke sensor CKP. Nah, ini yang ke-12 karena ini sudah saya kontakkan. Nah, untuk sisanya ini saya matikan dulu kunci kontaknya. Nah, ini masih ada sisa barusan, teman-teman. Di setrumnya belum habis ya. Karena ini tidak ketika kontak posisi on, posisi hidup, terus dimatikan. Jadi tidak langsung nol si turunnya. Nah, ini sudah langsung nol ya, teman-teman. Karena ini sudah ada jeda ketika waktu kontak dimatikan. Nah, sekarang untuk mengecek sensor starter, terus BBM sama timing pengapian. Nah, ini aponya tidak diam, teman-teman.
yang jelas saya taruh di sini ya. Kalau tidak kelihatan, di sini sajalah. Susah teman-teman. Nah, lanjut ke bagian pengecekan sensor Hall sama pulser ya, teman-teman. Ini kisaran di angka 6 sampai 7. Kunci kontak saya on kan. Nah, ini di angka 7 ya. Berarti aman, di kabel tidak ada yang keropos atau kabel mau putus. Nah, ini juga aman. Nah, ini aman ya, teman-teman, kisaran 7. Nah, sensor CKP itu tugasnya ada 3 ya, teman-teman. Yang satu buat timing pengapian, yang kedua buat BBM atau yang menyemburkan ke bensin ke injektor. Yang ketiga itu buat starter ya, teman-teman. Fungsi sensor CKP. Ini sensor CKP yang maksud saya kabel yang menuju sensor CKP dari depannya, dari ECU, ini aman ya, tidak ada yang keropos. Saya menambahkan teman-teman, buat yang mau ngecek jalur ini yang menuju sensor CKP ke sini, jangan menggunakan tes PNDC ya. Karena kalau menggunakan tes PNDC atau lampu sen ya, akan tetap menyala meskipun si kabel nyambung 1 lembar atau 2 lembar. Berbeda lagi kalau kita pengecekannya menggunakan APO, karena kalau menggunakan APO itu tegangannya jadi kelihatan. Misalkan seperti ini yang masuk ke sensor Hall itu kisaran 6 sampai 7 volt. Jadi apabila kurang dari 6 sampai 7 volt itu berarti si kabelnya ada yang mau putus atau nyambungnya cuma 1 sampai 2 lembar ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Ini saya berbagi ilmu yang saya bisa, yang biasa saya gunakan. Bukan maksud menggurui ya, saya juga masih belajar. Intinya ini belajar bareng, teman-teman. Ini sensor CKP-nya yang di bawah ini sudah saya ganti ya, teman-teman, karena ini lemah. Jadi saya sudah menggantinya dengan yang baru. Untuk cara pengecekan sensor CKP-nya di lain waktu ya, teman-teman. Malam ini untuk atau video ini khusus untuk mengecek jalur input yang menuju sensor CKP dari ECU ya.
Ini juga bisa menyebabkan berbed ya, kode 12 sering mati ya. Nah, jika motor teman-teman berbed atau ketika hujan atau ketika habis di steam ya, habis dicuci berbed, yang sering terjadi di aerok itu di bagian coil ya, coil sebelah sini teman-teman. Coil ini sering bocor di bagian sini apabila dicoba di ketika malam di yang gelap, kemudian goyang-goyang sambil motor dihidupkan, si api bakalan langsung keluar teman-teman. Dan posisi massa di bagian coil ini yang baut kepalanya 8, ini yang mengecat coilnya ini harus bersih ya, harus bersih kalian pelas terus sampai bersih tidak ada karat. Ini terjadi karena kena panas teman-teman dari mesin ke sini yang akan mengakibatkan bocor dan cepat berkarat. Ditambah lagi ketika posisi hujan atau si ban belakang pas kena air. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi si ban belakang ini lurus dengan coil. Jadi ketika si ban ini terkena air atau kotoran, otomatis meskipun di sini ada pelindungnya, penghalangnya akan tetap kecipratan ke si coil yang akan mengakibatkan si coil itu kerjanya tidak stabil ya, mengeluarkan apinya karena bocor dan umurnya pun tidak terlalu panjang ketika si coil itu terus digempur seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus rajin mengecek ya di bagian coil. Ini salah satu kelemahan Yamaha Aerox ya. Letak coilnya ini di sini teman-teman. Jadi ini rawan sekali. Selain kode 12, ini juga sangat rawan ya di bagian coil. Ketika ini aman, tidak bocor, jangan lupa cek stok businya teman-teman. Nah, setelah pengecekan dan pergantian sensor, lanjut ke penghapusan atau peresetan di memori kerusakannya di SGCU-nya teman-teman. Nah, ini ada kode 12 ya, error pada sensor crankshaft atau CKPS. Lanjut saya akan hapus. Nah, ini clear malfunction kode. Langsung hapus.
push ya, action. Nah, ini sudah kosong ya, sudah tidak ada lagi kode kesalahan. Oke, untuk video pengecekannya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi, buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu teman-teman ya jika berkenan. Untuk video malam ini sampai di sini dulu. Nantikan video berikut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.